Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bincang santai Islam dan asyik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya kita dapat melaksanakan kembali program bincang santai Islam dan asyik bersama narasumber kita Ustadz Ikhwan Caniago Esos Hafizahullah taala. Sebelum kita masuk pada acara intinya, ada baiknya kita sapa dulu Halo Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Masya Allah, lancar puasanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang waktu, sebelumnya mari kita persilahkan Ustadz kita memberikan nasihat dan wijangan kepada kita. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar pada program Bincang Islam Santai dan Asyik di mana saja Anda berada. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan yang saat ini kita berada di pertengahan bulan Ramadan ya. Di pertengahan bulan Ramadan ya, tentunya juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amaliyah kita sebelumnya atau 15 hari terakhir ini itu diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bermunajat kepada Allah agar kita diberikan kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu meraup segala kebaikan yang Allah berikan di bulan barokah ini. Amin. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak kepada diri pribadi kami yang menyampaikan dan kepada pendengar program Bincang Islam Santai dan Asyik di mana saja Anda berada agar senantiasa jangan pelit untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hari ini kita berada di atas kebaikan itu bukanlah karena diri kita. Ya, tentunya yang pertama sekali ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikarenakan tentunya karena kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kekuatan, diberikan ya taufik dari Allah untuk menerima segala bentuk apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman seperti ini, para pendengar program bisa ya di mana saja Anda berada, bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang itu hanya sebatas lisan. Akan tetapi kita ya ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, diberikan hari ini kita berada di atas ketaatan untuk sami'na wa ta'na ya, untuk mendengar dan taat kepada setiap apa yang kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau tentunya ya. Karena kita tidak bertemu dengan beliau hari ini ya.
Tidak berjumpa, dan itu mustahil kecuali itu di dalam mimpi. Jadi adanya orang-orang yang mengklaim bertemu dengan Rasulullah SAW ya di alam zahir, alam syahada, dan itu bukan di alam mimpi, maka ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Moderator ada tahu jawabannya? Ya, karena jika Rasulullah SAW bisa mewujud, bisa menampakkan diri beliau kepada orang yang telah hadir, ya, maka tentunya beliau akan menampakkan dirinya pasca kematian beliau kepada keluarga beliau. Karena keluarga beliau tentunya orang-orang yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya. Ya. Tentu akan menampakkan dirinya kepada Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain semisalnya. Akan tetapi tidak ada riwayat, ya, tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya menampakkan dirinya dalam keadaan hadir, mewujud kepada orang-orang penting di sekitar beliau. Tentunya itu dari ahlul baitnya beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga Al-Kautsar yang Allah janjikan kepada beliau. Amin. Allahumma amin. Ikhwani wal akhwat, pendengar bimbingan atau bincang-bincang Islam santai dan asyik di mana saja Anda berada, ya. Kita ya bertemu lagi di program ini, ya. Di program di bulan Ramadan ini dengan tema kita pada sore hari ini adalah dewasa awal atau remaja akhir. Masya Ya. Allah. Dewasa awal atau remaja akhir. Ini agak menarik ini, Ya. Ustaz. Baik, tentunya ini menarik, akhi Fandi. Ya, bagaimana? Mungkin ada di beberapa produk haram tentunya. Produk haram semisal rokok, ya kan? Kita dapati, akhi Fandi. Ya, misalkan kita akan lihat nanti di bungkusnya, ya, akan tertulis. Misalkan ini bungkus rokok akan tertulis dengan tulisan bulatan 17 plus. Ya. Atau di minuman-minuman terlarang, Ya. tentunya yang diperjualbelikan, ya, ya, diperjualbelikan dengan ada tulisan 18 tahun, ya, 18 tahun plus. Taib, ini adalah segelintir contoh yang dimana banyaknya dari orang-orang yang mengklaim bahwasanya statement 17 tahun plus, ya, statement 17 tahun plus ini menandakan orang sudah boleh berbuat sekehendak hatinya setelah usia ini. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ada apa dengan usia 17 atau 18 tahun ini? Ya. Seolah-olah kebanyakan orang berpikir bebas melaksanakan Nah, sesuatu. di sini sebuah boleh dikatakan sebuah kekeliruannya, akhi Fandi, di mana banyak dari kita mengklaim kalau sudah usia 17 boleh melakukan apa saja. Ya. Dalam tanda kutip mengatakan, mereka berkata ini ingin mencari jati diri. Wah. Ya, sehingga apa yang terjadi? Banyak dari pemula awal, nah ini sebagai tema kita, akhi Fandi. Pemula awal mereka salah dalam menghabiskan masa-masa muda mereka. Ada statement di masyarakat, ya, yang ini juga menjadi sebuah kekeliruan juga, akhi Fandi. Kecil nakal, muda foya-foya, ya, tua tua taat gitu kan. Bagaimana mungkinnya kan? Itu kalau Allah beri umur Betul. yang panjang, Ustaz. Iya. Masya Allah. Bagaimana mungkinnya kan? Ya, seseorang itu dia menghabiskan masa mudanya tidak berada di atas ketaatan, tidak menuntut ilmu agama, Ya. tidak berada di pertemanan orang-orang soleh. Tahu-taunya di akhir hayatnya, di masa tuanya, dia hidup di atas ketaatan kepada Allah. Kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali taufik dari Allah. Nah, apa yang kita dapati? Terjerumusnya para syabab, para remaja-remaja akhir. Ya, tadi kami katakan, ya, sebelum kita mulai, apa tema yang menarik terkait ini, akhi Fandi? Apakah
remaja akhir atau dewasa Dewasa. pemula, ya kan? Karena ini ada pintu. Menurut kebanyakan orang ada istilah sweet 17. Manisnya usia 17 tahun. Padahal dalam Islam ya istilah sweet 17 ya mungkin lebih simpelnya dikatakan sweet balik. Ya manisnya usia dewasa. Ya. Makanya ikhwan ya ayohal ikhwan wal akhwat pendengar program Bincang Islam Santai dan Asyik di mana saja Anda berada. Kita yang mendengarkan mungkin di usia remaja atau mungkin kita berada di usia dewasa pemula. Ya, jangan kita pernah tertipu dengan masalah dunia ini, dengan masalah usia ini atau masalah umur. Karena ketika Anda telah mengalami masa-masa di mana Anda dihukumi sebagai seorang balik dalam Islam, tentunya seorang wanita dihukum balik ketika dia telah datang bulan tentunya, telah datang halangan pertama. Ataupun kepada seorang laki-laki di mana dirinya ya telah ihtilam, mimpi yang menghanguskan dia itu mandi besar, ya kan? Maka pada saat itu telah datang padanya kewajiban ya untuk di mana ia meninggalkan kewajiban itu telah jatuhlah kepadanya dosa. Begitu sebaliknya, ketika sang anak ini ya atau seorang remaja ini melakukan ketaatan kepada Allah, dia pun akan mendapatkan ujrah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bahas ya bincang-bincang ini Akhi Fandi di kesempatan yang sore hari menunggu waktu berbuka ini? Karena menjadi rahasia umum bagi kita di mana usia 17 ya, usia 17 tahun ini atau usia 18 tahun ini menjadi banyaknya kita dapati majelis-majelis yang di dalamnya itu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Terkadang mereka mengatasnamakan remaja-remaja. Ya, remaja ini, ya kan. Yang ironisnya terkadang itu adalah bagian daripada remaja masjid. Nah, kita tidak menunjuk hidung. Tapi kalau remaja masjid itu digawangi oleh orang yang kompeten, ya tentunya remaja itu digawangi oleh dai, tentunya dai yang memberikan arahan. Terkadang ini sebagai kedok semata, kumpul-kumpul rapat remaja, tetapi di dalamnya ada senda gurau, ya kan? Kalau tidak diberikan arahan yang tepat, ya, sehingga citra mereka di masa yang akan datang, ternyata boleh berteman dengan lawan jenis. Ini musibah, dan ini bukan masalah yang sepele. Ya, bagaimana ya handphone kita itu dipenuhi dengan nomor kontak lawan jenis, ya, ini musibah. Maka dalam Islam batasan-batasan syar'i itu ada. Ya. Maka usia remaja ya, Akhi Fandi dan kepada pendengar di mana saja Anda berada, berhati-hati dengan istilah-istilah orang-orang barat yang menelurkan, yang membumingkan, kalau bahasa kita memviralkan istilah manisnya usia 17 tahun. Dengan statement mereka kalau sudah 17 tahun bisa berbuat apa-apa. Ya. Seharusnya kita seorang muslim dia harus mengarahkan dirinya kepada perkara agama. Ya, kepada perkara agama. Ya. Di saat Usama bin Zaid, ya Akhi Fandi, Usama bin Zaid ini adalah sahabiah muda, ya, sahabat muda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ya di awal-awal dewasa beliau diamanahkan sebuah kepercayaan yang sangat besar. Ya. Di mana di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan kesempatan untuk memimpin ya peperangan, menjadi panglima perang. Dan ini bukan perkara yang mudah Akhi Fandi. Ya kan? Di saat 17 atau 18 atau 19 tahun usia kita sibuk dengan PUBG-nya, sibuk dengan game online-nya, sibuk dengan urusan-urusan yang terkadang bukan hanya itu mubah, tapi jatuh kepada perkara maksiat. Akan tetapi generasi salaf, generasi sahabat seperti Usama bin Zaid menghabiskan waktunya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk jalan fisabilillah. Untuk jalan fisabilillah. Ya, kita juga mengenal bagaimana heroiknya ya khalifah
di masa Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau memimpin ya kaum muslimin di rentan 2 tahun dari kepemimpinan beliau. Singkat memang, tetapi sedikit mengulik bahwasanya ketika beliau memimpin ya, itu di usia yang sangat-sangat belia. Belum sampai 30 tahun. Aina nahnu? Di mana kita hari ini? Kenapa kita harus mengatakan usia belajar agama atau usia yang memfokuskan agama itu nantilah usia 40 Ketika tahun. usia tua. Di saat kita mungkin mendengar atau menghafal 3, lupa 5. Ya, harus seperti ini kah kita belajar agama? Kalau ada kesempatan sekarang, kenapa menunggu esok? Kejernihan berpikir kita di usia belia. Di saat kita masih sanggup untuk hadir di majelis ilmu, datangi. Ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan, manfaatkan dengan sebisa mungkin. Jangan sampai kita tertipu, terkecoh dengan usia muda. Terlebih kita bukan umatnya Nabi Nuh. Ya, umatnya Nabi Nuh memiliki usia yang sangat panjang. Usia yang itu Masya Allah panjang Allah berikan kepada mereka. Tapi kita umat Nabi SAW. Umat akhir zaman. Yang usia kita, para pendengar di mana saja Anda berada, ya, tidak lebih dari 60 dan hingga sampai 70 tahun. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, umur ummati baina sab'in wa sittin. Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Ya. Tidak lebih dari itu. Adapun yang lebih mungkin sekitar beberapa belasan saja atau bisa dihitung dengan jari. Maka ini kita dapati ya, di mana saja kita berada di sekeliling kita, orang-orang yang usianya lebih dari 70 tahun itu bisa kita hitung dengan jari jemari kita. Ala kulli hal akhi Fandi, kembali kepada materi kita ini, jangan sampai ya usia belia ini kita habiskan untuk sesuatu perkara mubah. Lebih-lebih itu kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang tua yang jahil, tanda kutip jahil di sini, tidak mengerti dengan ilmu agama. Dia membiarkan anak perempuannya ya untuk berteman dengan lawan jenis di usia ini. Ya, mungkin ini menjadi rahasia umum Akhifandi. Tentu ya. Kalau sudah usia 17 tahun sudah boleh berteman dengan lawan jenis, sudah boleh gandeng tangan. Bahkan acap kali musibah kubra ya bagi seorang orang tua yang mungkin mendengarkan program kita ini, jangan menggampang-gampangkan diri. Ya, datang anak laki-laki, remaja laki-laki datang ke rumah kita, ya. Ngapelin bahasan sekarang. Ini musibah. Musibah. Bagaimana seorang ayah tidak ada pedulinya, rasa pedulinya kepada anak gadisnya. Ya, Ustadz, ini kan cuma di rumah. Ya. Tidak kemana-mana. Islam memberi batasan ya. Batasan. Ya. Bagaimana pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau seorang orang tua yang tidak mengerti ilmu agama, bagaimana ia akan mendidik? Ya. Bagaimana ia akan mendidik orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya? Ingat, Nabi SAW ya bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang ia pimpin. Seorang ayah, ia akan ditanya nantinya, ia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak gadisnya. Lalu marak terjadi ikhwan ya, laki-laki yang menghamili remaja wanita ya, kemudian berakhir dikawin lari. Bukan kalau KUA memang pasti ke KUA Akhi Fandi. Tapi berakhir kepada kawin lari. Ya. Mirisnya kita. Ya. Cobain dulu baru tanggung jawab belakangan. Ini musibah, Akhi. Bukan sesuatu yang perlu kita banggakan. Ya. Kemana muruah orang tua? Ini baru dampak di dunia. Ya, belum lagi dampak di akhirat. Tentunya ini adalah dosa besar. Ya, Allah Jalla wa'ala bukan hanya mengharamkan zina saja. Bahkan Allah mengharamkan mendekatinya sudah jatuh kepada keharaman. Apa kata Allah Jalla wa'ala? La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Zina saja sudah Allah haramkan. Mendekatinya saja sudah Allah haramkan. Nah, oleh karena itu, Akhi Fandi dan pendengar, ya, di mana saja Anda berada di program Bincang-Bincang Islam Santai dan Asyik ini, maksimalkan usia muda kita. Maksimalkan.
Jangan kita terkecoh dengan istilah 17 tahun yang ada di bungkus rokok atau usia 17 tahun plus. Dulu ini booming Akhi Pandi. Di televisi kita ada di pojok kanan atau di pojok bawah 17 tahun. Ya, ini Ya. acaranya dewasa. Dewasa. Yang mungkin itu mempertontonkan vulgar. Ya, pakaian-pakaian yang dia waktu kecil dipakai ketika besar ini. Nah, artinya apa? Apakah boleh usia 17 tahun boleh melihat tontonan seperti ini? Itu tidak bisa. Tentu tidak. Sesungguhnya mata memiliki dosa zina dengan melihat. Tangan memiliki dosa zina. Kata Nabi SAW. Kaki juga memiliki dosa zina. Yang membenarkan dan mendustakan zina itu adalah kemaluan. Jadi bagaimana dengan statement 17 tahun plus? Atau dari segelintir orang-orang Akhi Fandi, ya, mereka menjadikan usia 17 tahun itu dengan party. Ya. Wah, ini di sebagian tempat ya kita dapati ulang tahun itu dirayakan walaupun ini tidak dari kebiasaan kaum muslimin, ya walaupun itu diharap-harapkan dengan istilah barakallahu fi umrik, ini tidak Islam. Ya. Maka adanya orang-orang yang menghabiskan usia remaja 17 tahun ini dengan maksiat kepada Allah. La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Dia menghabiskan masa 17 tahun ini, ada kami dapati di sosial media, ya, dia menenggak minuman keras. Dia merokok, kemudian dia publikasikan, dia unggah, dia upload di sosial media. Saya sudah dewasa. Ini adalah mencari jati diri yang salah. Seorang pemuda, seorang remaja akhir, atau boleh kita katakan dewasa pemula, dia harus mencari jalan supaya dirinya selamat dari kategori usia dewasa. Tentunya dengan cara apa? Menuntut ilmu syar'i. Tidak terjatuh kepada perbuatan dosa. Kalau sekiranya seseorang berada di usia dewasa pemula, tidak menyibukkan diri dalam perkara agama, dalam perkara ilmu, lalu bagaimana ia nanti ke depannya akan mempertanggungjawabkan, akan membimbing orang-orang terdekatnya. Seorang laki-laki, bagaimana ia akan mengayomi istrinya? Bagaimana ia akan mengajarkan ilmu agama kepada anak istrinya? Seorang perempuan, bagaimana ia akan nanti, kelak ia akan menjadi seorang ibu rumah tangga di masa yang akan datang? Bagaimana ia akan menjadi seorang madrasatil ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya, sementara di masa dewasa pemula tidak dibarengi dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Maka, akhi, di mana saja Anda berada juga pendengar ya, bincang-bincang Islam santai dan asik ini, kita dapati kejahilan itu sekarang merajalela di tengah-tengah para pemula, para dewasa pemula. Kita dapati sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Apa contohnya? Contohnya itu, dan ini mungkin juga bukan kepada dewasa pemula kali ya. Dewasa akhir, dewasa pertengahan, atau yang hari ini berada di usia-usia dewasa, mengalami seperti ini. Karena jahilnya kepada ilmu agama. Contohnya, ketika ada orang yang meninggal dunia akhifan, berseliweran berita-berita, karena kita memiliki Android, berseliweran berita meninggal dunia. Ya kan? Kemudian kita pun dengan antengnya menuliskan dengan kalimat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang tak jarang ketika beberapa kali kita cross check kepada orang yang mengatakan ini, apakah benar Anda ketika menuliskan Al-Fatihah mengucapkan kalimat Al-Fatihah? Ya. Maka dari mereka yang kita tanya, tidak, cuma sebatas penulisan saja. Kadang-kadang bahkan stiker dikirim. Iya, stiker. Ini baru dari silsilah, dari satu poin ini. Ya. Lalu bagaimana kita merunut kepada ilmunya, hukumnya dalam ilmu syar'i. Ya kan? Walaupun ini tidak tema kita pada kesempatan ini, lihat bagaimana ya banyak dari kaum muslimin ketika mendengar berita tentang kematian seseorang di sosial medianya, maka ia akan mengucapkan kalimat dibarengi dengan stiker sebagaimana Akhi Fandi disampaikan. Stiker Al-Fatihah. Ya. Bahkan ini
sebuah ya kekeliruan di tengah kita. Lihat bagaimana ya ketidaktahuan kita kepada ilmu agama membuat kita ya tidak mengerti apakah ini benar dalam agama kita atau tidak. Ini satu poin Akhi Fandi, belum dari poin-poin yang lain. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara besar dalam agama? Perkara-perkara besar. Kami pernah bincang-bincang ya kepada salah seorang kepala KUA. Beliau menceritakan kepada kami ya tentang seorang aktivis dakwah. Berarti aktivis dakwah Akhi Fandi orang yang berkecimpung di dunia dakwah. Ya. Semangat berdakwah, semangat berkecimpung di organisasi dakwah, akan tetapi ketika datang kepadanya masa di mana ia akan menghabiskan masa lajangnya, artinya dia akan menikah, terjadi perkara unik. Yang ini ironi sebenarnya. Jadi sebelum orang akan menikah itu, akhi, ada yang namanya bimbingan pengantin. Bimbingan pranikah. Ya, bimbingan pranikah catin. Ditanyakan kepadanya, bagaimana cara mandi junub? Apa syarat-syaratnya? Bagaimana metodenya? Maka sang ini sumringah, tidak paham, tidak mengerti, ya, tidak mengerti. Artinya apa? Tidak mengenal dia. Dia tersenyum kecut, mengatakan, Ustaz saya tidak tahu, atau Bapak saya tidak tahu. Musibah. Jadi selama dia ihtilam, selama dia mimpi basah, di awal-awal dewasa pemula, di usia taruh kita katakan 13-14 tahun, dia tidak mandi junub. Atau dia tidak benar mandi junubnya. Kalau mandi junubnya tidak benar, berarti otomatis dia dalam keadaan junub selamanya. Sampai kapan? Sampai ia harus tahu benar-benar. Ya. Begitu jahilnya. Begitu jahilnya. Makanya Akhi Fandi ya di penghujung ya bincang santai kita ini, ya kita harus paham betul bahwasanya dewasa awal ini atau remaja akhir ini harus dibarengi dengan ilmu agama. Ya mungkin itu sebagai renungan, kita boleh katakan renungan ya kepada moderator Akhi Fandi, ya kami kembalikan. Masya Allah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa poin dari nasihat yang diberikan oleh Al-Ustadz kita, salah satunya adalah pentingnya usia-usia rawan ini, usia 17 plus ini menjadi perhatian bagi kita bersama, di mana usia-usia ini menjadi pintu terbukanya kemaksiatan dan juga pintu-pintu terbukanya kebaikan untuk diri kita. Maka untuk itu kepada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan kembali apabila ada pertanyaan maka boleh langsung disampaikan via kolom komentar di live streaming ini, atau juga boleh melalui nomor WA di WhatsApp 0852 70 54 3528. Nah, menarik sekali Ustaz. Ya. Bagaimana tema kita hari ini? Mungkin ada satu yang ingin dari sini pertanyaan Ustaz. Ya. Mungkin mohon nasihatnya Ustaz. Ini salah satu hal yang sangat penting adalah bagaimana peran orang tua dalam hal mengarahkan anak-anak yang masih dikategorikan umur-umur 13 sampai 17 tahun ini masih mencari jati dirinya. Mungkin bisa Ustaz, tips dan nasihatnya Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fiik. Sebelumnya tentunya orang tua yang hari ini kalau kita mendikte orang tua atau menasihati orang tua, tentu riskan untuk terjadi gips, bentrokan. Tapi dengan beberapa belakangan ini maraknya atau viralnya bahasa sosmed sekarang, viralnya para syabab itu belajar, banyaknya menghadiri halaqah ilmu. Kita awali bukan dari sebelumnya, tetapi setelahnya. Ya, makanya kami menjawab dengan yang akan datang bukan yang telah lalu. Kita yang akan menjadi seorang ayah, kita akan menjadi seorang suami, ya kan? Maka kita butuh kepada perkara tadi, ilmu agama ini. Makanya nasihat kami, ya, yang mayoritas pendengar ini adalah para syabab, para pemuda dan pemudi,
Ya, harapan bangsa. Kalau boleh katakan harapan bangsa, bahkan harapan negara, harapan umat. Ya, maka banggakan negara ini, terkhusus banggakan orang tua kita dengan kesolehan kita, dengan ilmu agama yang kita miliki. Ya, maka kaitannya bagaimana cara menasihati usia 13 dan 17 tahun ini, ya kan? Kalau itu adik-adik itu adalah di bawah lingkup kita, artinya antum punya adik, ya kan? Kru kita juga punya adik, ya, Akhi Roki, Akhi Ikhwan punya adik. Di usia seperti itu, maka dengan kapasitas kita juga menasihati mereka untuk berhati-hati dengan usia, ya, untuk berhati-hati dengan usia. Jangan sampai mereka jatuh kepada perkara-perkara yang mubah, lebih-lebih lagi perkara kepada yang Allah haramkan, ya Allah haramkan. Nah, ini menarik sedikit Fandi, Akhi Fandi. Walaupun ini tidak ditanyakan, tapi tidak salahnya kami menyampaikan. Terkadang dari remaja-remaja ini banyak statement dari mereka. Nantilah taat. Kalau taat itu actionnya atau gambarannya orangnya cupu. Atau kaku. Ada subhat. Habiskan masa mudamu. Taib, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ada istilah mereka kalau udah belajar agama itu kaku. Ya, atau nggak zamannya sekarang. Nggak gaul. Anak muda yang disibukkan dengan beberapa helai rambut yang menempel di dagu, ini cupu, kolot, ya, udah ketinggalan zaman, ya kan? Atau seorang wanita putri yang mulai istiqomah dengan hijab syar'inya, ini dianggap udah seperti kemak-makan, atau istilah-istilah lainnya yang memang kadang-kadang membuat kita minder gitu ya. Tapi itu tadi Allah berikan kekuatan kepada kita. Nah, artinya apa, akhi? Banyak di sana orang-orang ya kepada pendengar yang hari ini mencari jati diri, mencari jalan hidayah, merasa hampa hidupnya, mencari kesenangan yang ia berpindah dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lainnya. Ya, maka kami nasihati ya agar mencari majelis-majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh. Agar apa? Agar kita mendapatkan ya kesenangan yang hakiki. Dan jangan kita tertipu dengan bisikan syaitan. Kalau udah ngaji, kalau udah belajar ilmu agama, kalau hadir taklim itu orangnya harus kaku. Tidak, ya. Kita yang ngaji juga bisa bercengkrama dengan orang. Hobi kita, Akhi Fandi apa hobinya? Sepak bola, bisa main bola. Tidak terhalang dengan ini. Tentunya dengan batasan-batasan. Batasan yang syar'i. Karena anggapan statement orang, kalau sudah ngaji, kalau udah sholatnya di masjid, ya tidak boleh ngapa-ngapain. Ini kekeliruan. Inilah yang membuat ya orang-orang di luar sana enggan. Selain dari bisikan iblis tentunya dan bala tentaranya, ya statement kita kalau sudah belajar ilmu agama sudah nggak boleh ngapa-ngapain. Ya tidak. Ini kekeliruan yang terjadi. Ya seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, mungkin ada pertanyaan dari sini, Ustaz, dari pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah kita melakukan amal ibadah harus berpatokan pada satu pendapat imam saja, seperti Imam Syafi'i, atau tidak harus? Iya. Jazakallahu khair, Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang ditanyakan di kesempatan kita beberapa waktu yang lalu yang belum kita jawab ya. Pertanyaan tentang apakah kita harus satu saja bermazhab ya. Maka ada ucapan daripada imam mazhab ya. Ada ucapan dari imam mazhab. Imam mazhab ini ada 4. Mayoritas kita di Indonesia ini ya kita bermazhabkan Syafi'i. Akan tetapi dari mayoritas yang bermazhabkan Syafi'i, banyak dari mereka yang hanya mengklaim tapi tidak mempelajari mazhabnya Imam Syafi'i secara kafah, secara sempurna. Makanya Akhi Fandi, tak jarang kita ditanya, ente mazhabnya apa? Syafi'i. Tapi ketika pada prakteknya mereka keluar dari mazhab Syafi'i. Ada ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dan ucapan dari imam mazhab yang lain, iza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, ya, maka itulah mazhabku, ya. Para imam mazhab, mereka tidak menjadikan mereka untuk diikuti. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan
apabila kalian menemukan hadis sahih yang itu berlainan dengan ucapan kami, ucapanku, kata Imam Mazhab, ya, maka lemparlah ucapanku ini dan ambillah perkataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Korelasinya dengan pertanyaan ini, bahwasanya ketika penanya itu betul-betul mempelajari mazhab Syafi'i, maka jangan hanya sebatas klaim semata. Ya, jangan sebatas klaim semata. Yang banyak terjadi di tengah-tengah kita, anak bermazhab Syafi'i, saya bermazhab Syafi'i, akan tetapi pada prakteknya dirinya tidak bermazhab Syafi'i. Ya. Maka ini sebuah kejahilan juga, akhi Fandi. Makanya kepada penanya, ketika saudara atau saudari ingin mempelajari, menekuni mazhab Syafi'i, maka tekuni. Jangan sampai ya Anda nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, di yaumil hisab, ya, yaumil mizan, yang terjadi adalah Imam Syafi'i berlepas diri dari kita. Kita mengklaim kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya, tapi Imam Syafi'i berlepas dari kita. Dan ini tidak ada kecil apanya perkaranya. Dibandingkan apa? Dibandingkan kita mengaku mengklaim mencintai Rasul tapi tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bahayanya, akhi Fandi. Maka oleh karena itu kepada penanya, ya, agar tidak hanya kalaupun memfokuskan kepada mempelajari satu mazhab, silakan, tidak masalah, tanpa juga menutup pintu rapat-rapat untuk mempelajari mazhab yang lain, ya. Karena tentunya imam mazhab ini tanpa mengkerdilkan mereka bukanlah manusia yang sempurna, ya. Dan makanya jangan hulu kepada imam mazhab, ya, belajar kepada mereka, belajar mengikuti kitab-kitab mereka, ya, peninggalan-peninggalan mereka dari ucapan-ucapan mereka yang telah dibukukan oleh para ulama setelah mereka, ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita dengarkan gimana jawaban dari Ustaz, bahwa kita tidak boleh taklid buta. Betul, jatuhnya istilahnya. ya. Kita tidak boleh taklid buta kepada satu ajaran tertentu, ya, kepada guru-guru tertentu, kepada imam tertentu, ya. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir ini Ustaz, ya, dari via WhatsApp. Ya. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Cuman pertanyaannya ini mungkin nanti ada dua, Ustaz. Oh, Masya Allah nih. Bagaimana antusias pendengar kita ini, ya, Ustaz? Boleh. Yang pertama, Ustaz, bagaimana tips bagi pemuda yang belum mampu untuk menikah? Mungkin dalam artian ini, Ustaz, bagaimana mungkin menjaga diri dari fitnah ini, Ustaz? Iya. Masya Allah. Dan yang kedua, bagaimana tanggapan Ustaz tentang wali perempuan yang meninggikan uang panai anak gadisnya? Masya Allah. Masya Allah. Ini menarik ini. Bukan hal yang perlu kita tutupi lagi. Iya. Uang maharnya sedikit tinggi, Ustaz. Iya. Mungkin itu pertanyaannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Pertama, pertanyaan yang sering sekali kita dengar di majelis-majelis ilmu kepada para syabab yang menempuh jalan hijrah. Bagaimana cara selamat menghabiskan usia dewasa awal ini atau remaja akhir ini, atau kita yang hari ini berada di usia rentan itu, kita selamat melaksanakan dan tentunya kita menghabiskannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tips-tips dari para ulama-ulama, ya, yang diantaranya tentunya, ya, kita harus pahami bahwasanya neraka itu real adanya. Neraka itu bukan dongeng sebagaimana subhat orang-orang liberal. Neraka itu belum ada, atau neraka itu sama seperti pemandian air panas. Ya, ini sebuah kebatilan tentunya. Sehingga dengan banyak kita merenung terkait darul akhirah, kampung akhirat, akan membuat kita, ya, tidak akan berleha-leha dengan masa muda kita. Di dalamnya juga masih dari topik yang tentang neraka juga, yang tak kalah pentingnya adalah banyak mengingat kematian. Ya, di mana banyak nasihat para ulama, ya, mengingat tentang kematian ini, selain
membuat hati kita menjadi lapang tentunya. Acap kali dengan banyak mengingat kematian membuat kita ini semakin takarub, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya kita ada sifat muraqabatullah. Bahkan munculnya perasaan ihsan setelah kita ziarah kubur. Ihsan di sini adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sebagaimana hadis Jibril, ya. Artian kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Apabila perasaan ini tidak bisa kita hadirkan, ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat kita. Para pemuda di usia 13, 17 tahun atau di mana saja di usia rentan seperti ini, ketahuilah bahwasanya Anda dan kita tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak luput dari pantauan Allah. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya jangan sampai kita berleha-leha karena kematian, akhi Fandi, terkadang itu menghinggapi orang-orang di usia-usia belia. Ya. Dan tentunya ketika Anda ihtilam, Anda berada di usia 15 tahun dan Anda telah ya ihtilam bagi laki-laki dan bagi wanita Anda telah datang haid pertama, di usia 15 tahun Anda bermaksiat kepada Allah, Anda pacaran sebagaimana yang dilakukan kebanyakan dari para pemuda zaman sekarang, ya. Maka tentunya Anda akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, selain mengingat kematian, mengingat tentang neraka, ya, lecut diri kita untuk hadir ke majelis ilmu. Lecut diri kita untuk hadir ke majelis ilmu, ya. Karena ada statement orang belajar ilmu agama itu hanya kepada orang tua saja. Orang anak muda jangan, cupu kita, jangan. Ini istilah-istilah yang mengandung syubhat yang tidak harus kita turuti. Bahkan ya seorang pemuda yang bisa hadir ke majelis ilmu adalah sesuatu yang ajib, ya, sesuatu yang langka di zaman sekarang, ya. Maka bagaimana mungkin kita akan bisa masuk dalam dewasa akhir setelah dewasa pemula atau dewasa lanjutan kita mampu berada di atas ketaatan sementara di dewasa awal kita tidak isi dengan ilmu agama. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Ya, jadi semoga penanya dan kepada kita semuanya yang mendengar bincang Islam santai dan asik di kesempatan sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka, ala kulli hal semoga Allah Jalla wa ala melembutkan hati kita untuk kita mampu meringankan langkah kita mendatangi majelis-majelis halaqah-halaqah ilmu di sekitar kita. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua tentang uang panai. Ya. Taib, ya. Menarik sekali. Ini menarik, ya. Tentunya ya pada segelintir tradisi adat, ya. Banyak yang mana menjadikan uang panai ini terkadang di wajar batas kewajaran gitu. Ya, di luar dari batas kewajaran. Artinya kesannya seperti seorang akan menjual anak gadisnya. Tapi di satu sisi, ya kita berhusnuzon terkadang dari keluarga si perempuan, dia menilai dari bahan pokok yang sudah melambung naik, ya. Sebenarnya kekhawatiran dari seorang pemuda yang akan meminang atau takut terjerumus kepada dosa sehingga ingin menyempurnakan agamanya, dia menempuh jalur pernikahan sebagaimana itu adalah menjadi sunnah, ya. Rumah tangga adalah sunnah. Maka ada kekhawatiran yang ditimbulkan oleh iblis, kekhawatiran yang ditimbulkan oleh setan. Emang udah siap dengan finansial? Nanti mau dikasih makan apa anak orang? Ini adalah subhat. Ya. Jalani, pikirkan belakangan. Ya, artinya apa? Apakah Allah akan membiarkan orang yang lari dari kemaksiatan, ya kan? Pacaran maksiat apa bukan? Maksiat, ya kan? Pacaran maksiat. Gandeng tangan anak gadis orang yang bukan mahram, maksiat apa bukan? Maksiat. Lebih-lebih ya adanya orang-orang yang pakai jilbab syar'i, ya. Dan ini oknum, ya. Pelaku dakwah tapi dia pacaran, la ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Mungkin seseorang ini bisa dia bisa menahan diri dari tidak mencuri atau tidak judi online, ya, atau maksiat-maksiat lainnya, tapi dia terjerumus kepada perkara ini.
Makanya oleh karena itu kepada kita para syabab, ikhlas, niatkan 100% saya menikah itu untuk Allah, untuk menjaga diri saya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara uang panai yang sangat banyak atau uang panai yang mungkin ditinggikan, ya, ikhtiar berdoa kepada Allah. Sembari kita ikhtiar dengan apa misalkan kita bekerja, ya. Sembari berdoa kepada Allah. Banyak pengalaman-pengalaman dari ikhwan yang mereka menghabiskan masa lajangnya, kemudian mereka berumah tangga. Di awal pernikahannya mereka pontang-panting, menghabiskan berusaha mencari uang panai, uang pernikahan di dalamnya untuk mahar, ya. Akan tetapi Allah memberikan jalan. Nah, ini kita, akhi, banyak kita sering membaca, sering mendengar, ya, tentang ayat Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akan tetapi pada aplikasi kita tidak separuh hati kadang-kadang. Separuh hati, ya. Kita hafal, fasih menyebutkan, bahkan hafal dari kita. Tapi pada aplikasinya kita seolah-olah tidak percaya dengan janji Allah ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa, Allah tidak akan biarkan kita. Tidak akan Allah biarkan kita. Ya kan? Maka kepada para syabab, kepada para ikhwan khususnya, yang hari ini berada pada titik nadir, memiliki masalah, ya, problematika tentang uang panai, maka ikhlaskan lillahi ta'ala bahwa saya menikah ini untuk menjaga meruah saya sebagai seorang pemuda, agar tidak terjatuh kepada perbuatan kubangan dosa dan maksiat. Ya. Sembari meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja. Jangan hanya berdoa tapi bekerja. Maka Allah akan mudahkan urusan antum di mana saja Anda berada. Yang memberikan janji ini bukan lisan kami, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari tujuan orang tua si perempuan menaikkan uang panai, kita harus berhusnuzon karena mahalnya harga-harga bahan pokok belakangan ini. Tapi juga kepada para orang tua yang mendengarkan juga kajian kami di mana saja Anda berada. Ingat, kita tidak sedang menjual anak gadis kita kepada para pemuda. Ini pelajaran juga kepada orang tua. Ketika datang seorang pemuda yang kita ridho agama dan kebaikan yang ada pada dirinya, maka jangan sampai, ya, kita menolaknya karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir di edisi Bincang Santai Islam dan Asyik pada edisi kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada edisi selanjutnya. Ya, insyaallah. Sebelumnya mungkin yang menjadi poin pada bincang santai kita kali ini adalah bagaimana seorang pemuda di usia yang sudah menginjak 17 itu menjadi penting kemana arah jalan kaki ditujukan saat disitulah terbuka gerbang-gerbang pintu kemaksiatan jika tidak dibarengi atau tidak dijaga dengan ketaatan atau juga dengan dibarengi dengan menuntut ilmu, tentunya dengan menuntut ilmu syar'i. Baik Ustaz, mungkin jazakallah khair Ustaz. Wa fikum jazakallah khair. Nasihatnya pada hari ini, semoga Allah menjaga Ustaz. Amin. Dan semoga Allah memudahkan urusan kita. Amin. Baik, mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pada bincang kali ini kita mampu mengambil faidah dan hikmah-hikmah atas penjelasan-penjelasan dari Al-Ustaz Ikhwan Sania Gwisos Bizahullah Ta'ala. Mungkin demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.